mana, woi, janganlah saling mengganggu di antara kalian. Karena kalian itu berhadapan kepada Allah. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kuliah atau kultum setelah sholat? Dalam fatwa Azhar ini sudah jelas bahwa itu diperbolehkan. Sebagian ulama memperbolehkan itu. Bagaimana dasarnya yang dinukil dari Ibnu Abbas. Di dalam kitab lain juga terdapati bahwa ويستحب أن يقرأ في الصوم من القرآن في تهجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو محير بين الجهر بالقراءة والأسرار. Di dalam tahajud, Nabi itu memilih posisi antara jahar dan sir, antara pelan dan tinggi. Jadi sedang, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu sepi. Kalau ibaratnya sepi itu kita melakukan sholat asar, sepi yang suaranya. Kalau sholat maghrib jahar berarti keras. Nah, tapi kalau sholat lain ini Nabi melakukannya di antara itu. فَإِنْكَانَ الْجَهْرُ إِنْ تَقَلَوْ بِالْقِرَاءَةِ أَوْ بِحَضْرَةِ مَا يَسْتَمِعُ قِرَاءَتُهُ أَوْ يَمْتَثِلُ بِهَا فَالْجَهْرُ أَفْضَلُ. Namun, apabila dengan mengeraskan suara itu menjadikan manfaat bagi orang lain atau bagi makmum yang lain, maka membaca keras itu lebih utama. Di sini bisa kita ambil bahwa yang dimaksud mengganggu di sini bukan melakukan tausiah, bukan melakukan membaca Quran, kemudian ada orang sholat, kita harus berhenti tidak. Yang dimaksud dengan nada-nada yang mungkin akan mengganggu kesempatan orang melakukan sholat. Jadi, hadis ini masalah dalam pembacaan antara jahar dan asrar, atau antara keras dan tidak keras. Di dalam Majmu', dalam kitab Majmu' pun disampaikan bahwa wa'an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jahiru bil Qur'an kal-jahiru bis shadaqah wal musiru bil Qur'an kal musiru bis shadaqah. Orang yang terang di dalam Al-Quran, orang yang baca keras di dalam Al-Quran, itu seperti orang yang melakukan sepeda secara terang-terangan. Dan orang yang mengecilkan suaranya atau merahasiakan suaranya di dalam bacaan Al-Quran, itu sama juga dengan orang yang menyembunyikan sedekahnya. Maksudnya melakukan sedekah secara sembunyi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكتب الستر. Di sini kita juga bisa mendapatkan fasama'ahum, mendengar mereka, bukan mendengar satu dari mereka, tapi mendengar mereka. Yajharuna, sama-sama mengeraskan suara bil qiraah di dalam bacaan Quran. Maka sama kita. Kemudian Nabi menengok keluar. Karena Nabi waktu itu posisinya sedang iktikaf. Bukan mengganggu Nabi. Ya, tapi tidak merasa terganggu dengan itu. Tapi janganlah kalian saling mengganggu di antara kalian sendiri. Waqala, lalu Nabi bersabda, ala inna kullukum mana jurabbih, fala yu'dina ba'dukum ba'da, wala yarfa' ba'dukum ala ba'din bil qira'ah. Ini jelas sekali. Janganlah kalian saling mengganggu di antara kalian. Dan jangan pula lah kalian saling
keras-keras. Ya, ibaratnya kalau orang kita bacanya keras, tambah keras, bersaing dalam keras-kerasnya suara itu dilarang. Al-Qala fi sholat. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan para sahabat itu sedang melakukan tadarus. Dan kemungkinan kedua, sahabat ini sedang sholat sunnah yang diperbolehkan untuk jar. Rawahu Abu Daud isnadin sahih. Di sini sudah jelas bahwa yang dimaksud di situ janganlah saling mengganggu. Ya, kita harus memahami kata saling berarti ada dua orang yang melakukan hal yang sama. Satunya sholat sunnah, satunya baca Alif Lam Mim Tanzil misalnya, kemudian satunya lagi baca Al-Baqarah. Sini keras. Ini kalau dua orang. Kalau ada beberapa orang, sama-sama keras, sama-sama boleh jar dan di waktu malam. Nah, disinilah kemudian para ulama memutuskan janganlah terlalu keras ketika engkau melakukan doa secara individual atau sholat secara sendiri. Tidak usah terlalu keras. Kecuali ketika jamaah dan engkau menjadi imam, maka keras itu lebih utama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari hadis yang mungkin sebagian orang menyalahpahami hadis ini karena tidak tahu keadaan di mana hadis ini diturunkan sehingga memukul rata bahwa ketika ada orang sholat dilarang melakukan apapun, aktivitas apapun meskipun toh itu kebaikan seperti taklim, seperti baca Quran dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadi kajian pada kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan kita mendapat ilmu sehingga kita bisa melakukan sesuatu dengan dasar yang jelas tanpa harus menyalahkan hadis ataupun ayat-ayat yang lain. Itu kiranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.